Yayasan Istiqomah, Inspiring School of Tahfidz and Quran Narrator for Ummah. Yang kami hormati Kasih Penma Kemenak Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Abdul Wafur MAG. Yang kami hormati seluruh keluarga besar MI Naratif Quran Lamongan, segenap pengurus yayasan, Bapak Kepala Madrasah, seluruh kuantum, para mujahid hebat, dan juga para mukmin, murid-murid kreatif Minang, serta audiens Smart Parents dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di dalam forum diskusi dan komunikasi aktif yang diselenggarakan oleh MI Naratif Quran Lamongan. Webinar What's Up of Education and Bonding Improvements in MI Naratif Quran Lamongan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini MI Naratif Quran memberikan wadah atau forum untuk menampung segala aspirasi, inspirasi, dan juga sebagai bentuk komunikasi yang terus dijalin oleh orang tua dan juga madrasah beserta para guru semuanya. Dan termasuk juga para smart parents dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam forum yang insya Allah dirahmati Allah ini. Para mujahid hebat, musyawarah dan jamaah wali murid MI Naratif Quran, dan juga smart parents, semua orang tua hebat dan cerdas dimanapun Anda berada, izinkanlah saya, Laili Hibatin Wafiro, mewakili Yayasan Etikal Muntawaroh, berbagi tips dan beberapa poin penting yang semoga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di dalam mensukseskan pendidikan di era pandemi ini. Kita ketahui bersama bahwa di era pandemi ini kita seolah dipaksa untuk tinggal di rumah, stay at home, dan melaksanakan berbagai aktivitas di rumah. Termasuk di dalam hal ini adalah pembelajaran di rumah. Anak-anak kita yang semula tatap muka untuk menerima ilmu di madrasah atau di sekolah, saat ini masih terjebak di dalam situasi pandemi yang mengharuskan anak-anak untuk selalu standby di rumah bersama orang tua. Dalam hal ini, mari kita bersama-sama memahami pentingnya makna keluarga yang harus terus dibangun untuk mensukseskan pendidikan anak, dan juga betapa pentingnya dukungan dari madrasah dan segala pihak terkait untuk tercapainya kesuksesan pendidikan di era pandemi ini. Di bawah naungan dan bimbingan Kemenak, MI Naratif Quran Lamongan berupaya menciptakan inovasi pembelajaran yang sesuai dan bisa diterapkan di era pandemi ini. Nomor satu yang harus diperhatikan adalah tetap menjaga kesehatan anak-anak, karena itu yang paling utama. Dan dari inovasi-inovasi pendidikan atau pembelajaran yang ada beberapa hal yang bisa diterapkan di era pandemi ini. Namun sebelumnya, sesuai dengan tema hari ini, Successful Digital Learning with Smart Parenting, kami akan menjelaskan dulu digital learning dan kaitannya dengan smart parenting. Digital learning berawal dari perkembangan teknologi yang mengubah paradigma dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Jadi, dalam hal ini kita semua bisa belajar dimanapun, tidak harus bertemu, tapi bisa belajar lewat internet, karena internet sebagai salah satu sumber informasi dalam digital learning. Nah, sesuai dengan definisinya, pembelajaran digital adalah segala jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau dengan praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Bisa mencakup field learning dan juga blended learning. Nah, kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini metode pembelajaran di masa pandemi adalah metode daring dan luring. Namun, sebagai bentuk alternatif dan tetap disesuaikan dengan zona kita, apakah itu merah, kuning, atau sudah hijau, kita menentukan metode pembelajaran dan dengan bekal utama bahwa kesehatan anak adalah yang utama. PBL contohnya bisa diterapkan di zona kuning atau hijau. Yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan pelatihan kepada pelajar untuk bisa lebih berkolaboratif, gotong royong, dan membentuk empati dengan sesama. Nah, beberapa aktivitas dalam hal ini adalah tentang bagaimana pentingnya kerjasama untuk menciptakan sebuah produk, ya. Bisa proyek atau eksperimen dan inovasi lainnya di dalam kelompok belajar kecil. Kemudian daring dan luring. Daring dalam jaringan merupakan metode
pembelajaran yang bisa dilaksanakan di rumah dengan menggunakan akses internet. Nah, bagaimana dengan kendala misalnya di rumahnya nggak ada wifi atau mungkin karena nggak ada sinyal, maka muncul pembelajaran selanjutnya yaitu luring luar jaringan. Artinya para orang tua bekerja sama dengan guru memberikan pendidikan di rumah, tetap di rumah. Nah, tetapi guru-guru memberikan materi dalam bentuk teks ya, yang bisa diakses walaupun tanpa internet. Kemudian bapak-bapak bersekolah juga yang melaksanakan home visit. Nah, bagaimana ini home visit? Home visit itu artinya kita mengunjungi satu rumah dan juga bergantian ya, nanti sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh madrasah atau sekolah bersama orang tua. Namun semuanya kita kembalikan kepada sekolah masing-masing, kepada madrasah masing-masing. Yang terpenting di sini adalah orang tua tetap bisa melaksanakan aktivitasnya, bisa melaksanakan kegiatannya, dan tetap bisa fokus kepada anak. Dan juga madrasah tetap memberikan dukungan penuh kepada perkembangan anak didiknya. Intinya adalah kerjasama. Seperti itu. Lalu, bagaimana sih seharusnya peran madrasah atau sekolah itu? Kami, MI Naratif Quran Lamongan, berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mujahid. Namun, kita tetap berkonsep pada hal yang sifatnya adalah interaktif. Orang tua dan madrasah harus tetap berkomunikasi. Dengan konsep mau, ya, mau, MAU, mempersiapkan atau mengkondisikan, mengaktifkan, dan umpan balik. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Seperti kita ketahui bersama, MI Naratif Quran telah menyiapkan seluruh kuantum, tenaga, pendidik maupun kependidikan dalam program BIMTEK sebagai langkah awal mempersiapkan dan memfasilitasi supaya pembelajaran dapat berlangsung efektif. Kemudian kita adakan sosialisasi melalui pendekatan komunikasi kepada orang tua untuk memastikan bahwa semua siswa sudah siap belajar. Lalu yang kedua, kita juga aktifkan dengan melaksanakan kegiatan belajar secara efektif, baik daring maupun luring. Dengan cara apa? Nah, komunikasi dan pendampingan belajar melalui ruang konsultasi untuk smart parents. Jadi di MI Naratif Quran ini kita membuka ruang konsultasi dalam kelompok-kelompok kecil di mana orang tua bisa menyalurkan segala aspirasinya, bisa berkomunikasi menyampaikan kendalanya kepada room teachers atau wali murid atau wali kelas masing-masing. Dalam hal ini ada komunikasi yang sehat. Umpan balik. Nah, umpan balik ini merupakan evaluasi pembelajaran melalui lembar refleksi yang ditulis oleh orang tua, mengisi sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang paling penting, kita selalu memberikan reward atau apresiasi dengan cara memberikan lomba atau segala sesuatu yang bisa memotivasi anak untuk terus belajar dan belajar. Nah, lalu bagaimana peranan orang tua atau keluarga di era pandemi ini? Walaupun tampak sederhana, rumah menjadi bangunan serbaguna yang penuh makna dan warna tentunya. Wabah yang menyerang hampir seluruh belahan dunia ini mampu membuat banyak orang harus kembali ke rumah, mengubah pola kebiasaan dan ritme keseharian. Nah, seberapa pentingkah peran keluarga di sini? Hiruk pikuk kesibukan dan rutinitas keseharian telah banyak membuat kesempatan bersama keluarga bagi sebagian orang tentu tidak mudah. Begitu banyak fakta dan data bahwa berbagai permasalahan umat manusia berawal dari lemahnya bangunan keluarga. Apa sih yang diharapkan orang tua kepada anak-anaknya? Sederhana saja. Kita semua sebagai orang tua tentu menginginkan anak-anak yang sehat dan ceria, anak-anak yang cerdas dan solih-solihah, anak-anak yang sukses. Keinginan yang sederhana tetapi harus dicapai dengan perjuangan keras dan kerjasama yang hebat. Kerjasama antara sekolah, guru-guru, orang tua, keluarga, dan juga anak. Sinergi inilah yang harus terus dibangun untuk mensukseskan cita-cita kita semua. Smart parenting, pola pengasuhan yang cerdas. Bagaimana kita harus menerapkan pengasuhan kepada anak-anak kita? Yang pertama, kita harus menerapkan pola asuh seimbang. Artinya,
Ayah dan ibu memiliki porsi yang seimbang dalam mengasuh dan mendidik anak. Tidak hanya ibu saja yang bertugas membimbing atau mendidik anak, tetapi ayah bisa melakukan pendidikan atau pendekatan melalui komunikasi dengan anak. Dan yang kedua, bonding. Kedekatan atau bonding bukan hanya berarti melekat dari kulit ke kulit, melainkan dari jiwa ke jiwa. Artinya, ibu dan ayah juga harus dekat secara emosional. Dan yang paling penting adalah teladan. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya memberikan instruksi, tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh. Karena memberikan contoh itu lebih baik daripada sekedar memberikan perintah. Misalnya, ayo nak, waktunya sholat. Nah, maka tidak hanya wanita saja, kita mendahului. Kita berwudu kemudian berada di barisan terdepan dan kemudian mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah seperti itu. Maka dari itu, nilai-nilai agama harus kita tanamkan sejak dini. Mulai dari masa ibu mengandung, kemudian mulai dari anak-anak sebelum balik, kita semua mengajarkan, menanamkan agar anak suka melaksanakan ibadah. Bisa dan suka itu berbeda. Nah, kalau bisa itu hanya sekedar melakukan. Tetapi kalau suka, ada atau tidak ada orang tua, anak akan tetap menjadi anak yang baik. Semua dilakukan karena Allah, meraih ridha Allah. Nah, bagaimana selanjutnya? Menginjak usia remaja ya, dan sebelum itu orang tua memberikan edukasi, pendidikan tentang seks edukasi ya di dalam keluarga. Nah, edukasi di dalam keluarga dimulai dari komunikasi. Pembicaraan justru perlu dimulai sejak dini dengan bahasa yang mengikuti usianya. Nah, sebelum anak balik, kita melakukan pendekatan dulu bagaimana sih ciri-cirinya anak yang balik atau yang menuju masa pubertas gitu ya. Bagaimana cara bersucinya? Mungkin hal ini masih dianggap tabu. Tapi sebelum anak-anak balik atau pubertas, kita persiapkan untuk pendekatan sesuai dengan usianya. Tentu saja didukung oleh madrasah atau sekolah untuk memberikan pendidikan anak, mempersiapkan anak masuk masa pubertas. Dan saat ini kita memasuki yang namanya era digital, di mana HP ataupun gadget itu merupakan sepertinya dominan gitu ya, dominan atau memegang peranan penting. Namun kita harus memahamkan kepada anak bahwa kita harus smart dalam menggunakan gadget. Ada waktunya, ada jadwalnya. Dan kita terus membangun komunikasi, maka biarkanlah orang tua ini menjadi sumber informasi utama bagi anak. Gadget atau HP merupakan sarana pendukung. Nah, inilah pentingnya keluarga, para smartmate semuanya. Karena keluarga adalah madrasah utama, madrasah pertama bagi anak-anak. Tempat pertama di mana anak-anak mendapatkan pendidikan, di mana orang tua memberikan ilmu pengetahuan pendidikan kepada anak-anaknya, di mana ayah menjadi kepala madrasahnya, ibu menjadi guru utamanya. Semuanya berawal dari keluarga. Bagaimana anak berbicara, tentunya mengawali semua itu adalah dari pendidikan keluarga. Anak bisa makan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, semuanya berawal dari keluarga. Maka kita tidak boleh membiarkan anak kosongan begitu saja, menyerahkan kepada sekolah. Kita harus tetap mengisi anak sejak lahir. Kemudian sekolah atau madrasah tinggal melanjutkan pendidikan yang berawal dari keluarga ini. Smart parents, di dalam masa pandemi ini, tentu saja kita menginginkan terbaik untuk anak kita. Kadangkala kita terjebak pada suasana yang jemu, di mana kita bingung membagi waktu. Belum selesai urusan pekerjaan rumah tangga, belum selesai urusan pekerjaan kantor, kita seolah dipaksa untuk mendampingi anak. Nah, bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Kami paham betul bagaimana kegalauan yang dirasakan oleh orang tua. Namun kita harus tetap meyakini bahwa kesehatan anak itu yang utama. Ada kebijakan yang kita ambil menyesuaikan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Misalnya dalam hal ini adalah yang menjadi orang tua kita adalah Kemenak. Kita harus tetap mengikuti kebijakan dari atas kita. Semua adalah demi anak kita semua. Jadi kami mohon sekali lagi pengertian dan juga kerjasama dari berbagai pihak, sekolah,
atau madrasah, orang tua menjalin kebersamaan melalui komunikasi yang sehat. Anak belajar dari rumah dengan mikir. Nah, apa itu mikir? Mikir. M. Membuat jadwal dan aturan bersama. Bahwa kita harus tetap mengingatkan anak, ada jadwalnya, ada aturannya. Nah, ini merupakan tanggung jawab anak dan orang tua serta madrasah. Kita harus menepati jadwal itu. Kita memberikan keyakinan bahwa waktunya main-main, waktunya belajar-belajar, dan kita berpedoman pada waktu dan jadwal yang telah kita buat. Kemudian ide atau inovasi kegiatan. Marilah kita ciptakan kegiatan bersama yang menjalin bonding seperti aktivitas sholat jamaah, mengaji atau tadarus bersama, makan bersama, ya. Kemudian komunikasi positif, membangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan. Kita memberikan motivasi. I. Ingatkan waktu dan introspeksi. Ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk sebuah aktivitas. Ingatkan, dan kita juga mengintrospeksi diri kita. Orang tua tidak harus serba tahu. Misalnya ada kendala tentang materi, pembelajaran di sekolah. Nah, maka ajaklah anak untuk berdiskusi. Baiklah nak, Bunda besok akan bertanya pada Bu Guru ya. Kita belajar sama-sama ya nak. Kita tidak perlu gengsi, kita harus introspeksi diri. Orang tua tidak serba tahu. Dan yang terakhir L, relasi dan refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal dengan mengobrol atau sambil makan malam dan cara lainnya. Jadi smart parents dimanapun berada, salah satu hikmah yang luar biasa dari adanya wabah COVID-19 ini adalah membawa orang tua dan seluruh anggota keluarga untuk lebih banyak di rumah dan menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik utama dan pertama bagi putra-putrinya. Mendampingi anak untuk mendapatkan haknya belajar adalah sebuah peran mulia yang memerlukan kesadaran dan kecakapan orang tua dalam menjalankannya. Lingkungan belajar yang kondusif disertai pendampingan yang tepat dari orang tua akan membentuk kesukaan dan kebiasaan anak dalam belajar. Marilah kita terapkan pembelajaran dengan cara kerjasama atau bonding yang kuat. Karena kunci sukses digital learning dan smart parenting adalah mau mikir. Sekolah atau madrasah melaksanakan mau, mempersiapkan, aktifkan, dan umpan balik. Keluarga menerapkan mikir, membuat jadwal dan aturan bersama, ide dan inovasi kegiatan, komunikasi positif, introspeksi, relasi, dan refleksi. Jadi, apabila kita membangun sinergi yang kuat, madrasah, orang tua, dan anak-anak terus bekerja sama dengan komunikasi yang sehat, insya Allah kita akan siap dihadapkan pada situasi apapun, baik pembelajaran secara online atau daring, luring, ataupun apapun itu, kita bersama-sama berpikir positif. Ambil hikmahnya dan semoga kita semua selalu dijaga Allah, dilindungi Allah setiap langkah. Smart Parents dimanapun Anda berada, sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami memohon maaf atas segala kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di dalam acara ini. Izinkanlah saya Laili undur diri dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.